Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Novicalia dengan NPM 23300516105. Di sini saya akan membawakan sebuah kasus terkait hukum perdata internasional, yaitu kasus antara Anton versus Bartolo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ogyan Davis Juanda, SHLLMCLA, CPR, CMLC, CME, selaku dosen pengampu hukum perdata internasional di Universitas Nasional. Baik, kita akan memasuki pembahasannya. Pertama-tama saya akan membacakan kasus posisi terkait kasus yang akan saya bawakan. Latar belakang kasus tersebut terjadi antara pasangan Anton dan Bartolo. Mereka menikah di Malta dan menetap di Aljazair yang pada saat itu masih merupakan koloni Perancis. Setelah suaminya meninggal, Nyonya Anton menuntut bagian dari tanah milik almarhumah Anton yang berada di Aljazair. Ia mengacu pada hukum Malta, tempat mereka dulu berdomisili. Tapi pihak lain menyatakan hukum yang berlaku adalah hukum Prancis karena tanah itu berada di Aljazair yang merupakan koloni Prancis. Pertanyaannya, ini warisan atau harta bersama perkawinan antara Anton dan Malta, Anton dan Bartolo. Mari kita lihat dari kasus tersebut masalah hukumnya itu di bagian mana. Masalah hukumnya ada dalam HPI, apa sistem hukum yang digunakan. Ada dua pendekatan yang dapat dipakai, yaitu satu, lex fori atau hukum negara tempat pengadilan berada. Di sini yaitu di Perancis karena pada saat itu masih berdomisili di Perancis, yang merupakan koloni Perancis seperti itu. Yang kedua ada lex causa, yang merupakan hukum yang paling relevan dengan kasusnya. Hukum Malta menganggap tanah itu bagian dari harta bersama antara Nyonya Anton dan Antonnya. Jadi Nyonya Anton berhak untuk memperoleh harta tersebut, tetapi hukum Prancis menganggap sistem warisan itu istri tidak dapat otomatis mendapatkan bagian harta yang dimiliki oleh suaminya. Mari kita lihat dua pendekatan itu lebih dalam. Kalau pengadilan memakai lex fori, yaitu hukum tempat pengadilan berada, yang dimana dalam hal ini merupakan hukum Perancis yang berlaku di Aljazair, maka klaim Nyonya Anton tidak bisa diterima. Hukum Perancis pada saat itu tidak memberikan hak waris atas tanah kepada istri. Di sisi lain, jika digunakan pendekatan lex causa, pengadilan bisa mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih dalam, seperti fakta bahwa mereka telah menikah dan tinggal di Malta. Maka hukum Malta akan memperlakukan tanah itu sebagai bagian dari harta bersama perkawinan, bukan warisan. Yang menarik, keputusan pengadilan akhirnya menggunakan lex situs, yakni prinsip bahwa urusan warisan tidak untuk benda tak bergerak ditentukan berdasarkan hukum tempat benda itu berada. Karena tanah yang berada di Aljazair, maka hukum Perancis yang dipilih sebagai dasar. Ini menunjukkan bagaimana penentuan sistem hukum bisa berdampak besar pada hasil akhir dari sengketa. Maka dari itu, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kasus antara Anton versus Bartolo menunjukkan bahwa sengketa hukum lintas negara tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat satu sisi hukum nasional. Dalam hukum perdata internasional,
kita dihadapkan pada pilihan yang pertama, apakah akan memakai hukum tempat perkara disidangkan, yaitu lex fori, atau yang kedua, hukum yang paling substansial dan relevan dengan isi perkara atau lex causa. Dalam praktiknya, hakim harus mampu melihat hubungan historis dan yuridis yang melingkupi para pihak dan objek sengketa tersebut. Melalui pendekatan lex causa, pengadilan bisa menilai lebih adil berdasarkan konteks dan kenyataan yang ada, bukan hanya pada formalitas lokasi. Namun, karena harta yang disengketakan berupa tanah, yaitu benda yang tidak bergerak, yang berada di Aljazair, maka prinsip lexitus yang berlaku dalam sistem hukum Prancis akhirnya diambil sebagai dasar oleh hakim. Ini memperlihatkan bahwa kadang-kadang keadilan hukum bukan hanya soal benar atau siapa yang salah, tapi soal lokasi, konteks sejarah, dan yurisdiksi. Kasus ini juga membuka mata kita tentang pentingnya memahami dampak hukum kolonial dalam sengketa modern. Meski pasangan ini berasal dari Malta, karena harta mereka berada di wilayah koloni Perancis, maka hukum kolonial tetap berlaku, yaitu hukum Perancis. Hal ini memperkuat pentingnya pemahaman atas sejarah hukum, perubahan geopolitik, dan pengaruh kekuasaan atas keadilan pribadi. Artinya, dalam dunia global, hukum itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada elemen lintas batas yang harus dipertimbangkan. Dari kasus Anton versus Bartolo, kita dapat belajar bahwa hukum perdata internasional bukan hanya soal memilih pasal, tapi juga soal merangkai fakta, sejarah, dan keterkaitan antar negara. Pemilihan sistem hukum bukan keputusan kecil, karena bisa menentukan nasib seseorang, bahkan hak atas warisan atau harta yang telah diperjuangkannya bertahun-tahun. Begitulah kasus yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.